Halaman 139 menggemarkan perihal zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. 3 ayat dan 2 hadis dibawakan oleh pengarang berkenaan keutamaan menunaikan zakat dan ancaman orang-orang yang pelit dengan hartanya tidak mau mengeluarkan zakat. At-targhibu fi ada'iz zakati, perihal menggemarkan menunaikan zakat. Wat-tarhibu, dan peringatan minal bukhli biha, daripada pelit dengan zakat. Ada ancamannya, ada harta Allah berikan dia tidak keluarkan zakatnya, nanti dijelmakan di hari kiamat hartanya menjadi seekor ular yang membelit, dia punya lehernya. Kata ular tersebut, saya hartamu, saya perbendaharaanmu. Dicekek tuh si pemilik harta oleh hartanya sendiri. Qala Allahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata, dirikanlah olehmu salat, wa atuz zakata, tunaikan olehmu zakat, warka'u ma'ar raki'in, salatlah kamu bersama orang-orang yang salat. Disebut ruku' yang dimaksud keseluruhan salat. Jadi ruku' mewakili bagian daripada sholat, maka disebut warka'u, ruku'lah kamu, yang dimaksud sholatlah kamu, ma'ar raki'in, ma'al musallin, bersama orang-orang yang sholat. Ini memberi isyarat juga pentingnya sholat berjamaah, karena ada kalimat ma'iyah, ma'a, sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Jadi ada keutamaan sholat berjamaah. Ayat ini dikutipkan dalam bab zakat karena ada menyinggung juga wa atuz zakah, datangkan olehmu zakat. Kenapa kok yang disinggung dua, sholat dan zakat? Ini di halaman 140 di footnote ada keterangan dari pengarang. Habib Alwi katakan wa jama'a bainas sholati waz zakah, digabung antara perintah sholat dan zakat, li'annal ula shadaqatul badan, karena yang pertama sholat itu sedekahnya badan, jadi zakatnya badan ya sholat. Wasaniyata shadaqatul mal,
Sedangkan yang kedua perintah zakat yaitu sedekah harta. Itu rahasianya kenapa disebut seperti itu. Wa fihi, di dalam kandungannya, kandungan ayat ini juga, annahu yambaghi lil mukallafi ayyatatahhara min rijsil ma'asi, bahwasanya seyogianya bagi orang yang akil baligh dia mensucikan dari kotoran maksiat, wadanasil awsafil zamimah, juga cetian-cetian sifat-sifat yang tercela ya. Jadi adanya flek-flek sifat-sifat yang tercela, hissan wa ma'nan, baik secara fisik maupun secara maknawi. Badanan wa malan, badannya juga biar bersih, hartanya bersih dengan dikeluarkan zakat. Akhlaqan wa i'tiqadan, perangainya juga akidahnya biar bersih. Ayat kedua di surah Al-Bayyinah, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha, tidaklah mereka, domirnya kemana tuh? Mereka ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, tidaklah mereka diperintah melainkan supaya menyembah Allah, illa liya'budullah mukhlisina lahu, dalam keadaan mengikhlaskan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, bersih dia punya agamanya. Misi yang dibawa oleh para rasul dari Adam hingga Nabi Muhammad sama la ilaha illallah. Begitu juga Bani Israel diutus Nabi Musa sama mengajak mempertuhankan Allah, Allah saja yang patut sebagai Tuhan. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, cenderung lurus bukan menyimpang, hunafa. Kemudian wa yuqimus sholata, juga mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi disinggung wa atuz zakah, ay addu wujuban al-qadral ladzi amarakumullahu bi ikhrajihi minal mali bi syurutihil mu'tabarah, tunaikan dengan wajib kadar yang Allah perintahkan kepadamu untuk dikeluarkan dari harta itu dengan syarat-syarat yang mu'tabar. Kalau emang sudah sampai nisab, keluarin. Sudah mencapai haul, keluarkan. Begitu perintahnya. Wa fil ayati, dalam ayat Al-Bayyinah ini, tahdzirun lil muslimina minal inadi wa adami mutaba'atil haq, peringatan buat kaum muslimin, jangan sampai membangkang dan tidak mengikuti kebenaran, kama fa'ala ghairuhum, sebagaimana yang dilakukan oleh selain mereka kaum muslimin. Yahudi dan Nasrani membangkang, dia tidak menyembah Allah, mereka justru mempersekutukan Allah. Wa fiha, dalam ayat Al-Bayyinah ini, hasun ala ta'ati wal ikhlas, anjuran untuk taat dan ikhlas, wat tamassuk bidzalik,
berpegang dengan yang demikian. Kita lanjut di ayat ketiga, yaitu surah At-Taubah ayat 34-35. Ancaman bagi orang-orang yang memiliki harta tidak dikeluarkan zakatnya, nanti akan diberi kabar azab yang pedih. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, bermula orang-orang yang menimbun emas dan perak, asetnya ada, dia simpan ditimbun, wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakat. Wal makna walladzina yajma'unal amwala min zahabin wa fiddatin wa la yu'adduna fihal haqqa wal wajib faulaika amarallahu nabiyahu bi ayyukhbirahum bi iqabin syadidin fil yaumil ladzi tuhraqu fi. Orang-orang yang suka menimbun harta, baik itu emas, perak, tidak menunaikan yang hak dalam zakat itu, mereka itulah orang-orang yang Allah perintahkan nabinya untuk memberitahu mereka kelak bakal diseksa begitu pedih di hari di mana dibakar jibahuhum, jabhatun jidat, jibah jamaknya. Kemudian apalagi tuh wajunubuhum, jamak dari jambun, nih pinggang kanan pinggang kiri, junub. Wadhuhuruhum, punggungnya. Kalau disebut tiga bukan berarti yang lain nggak dibakar, tubuh bagian lain dibakar juga. Kenapa yang disebut tiga? Ini jibah, jidat. Kalau ditagih zakat dia mengkerut, bermuram, keberatan hartanya dikeluarkan, cemberut. Kemudian begitu juga junubuhum, harta yang ada di kantong kanan kiri dia berat untuk keluarkan. Wa zuhuruhum, punggung. Kenapa disebut punggung? Kalau orang susah minta zakat kepada dia, dia membalikkan badan dengan punggung. Maka yang disebut tiga, tapi seluruh tubuhnya kena dibakar. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira kepada mereka siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha, di hari itu dipanaskan ya, di atasnya fi nari jahannama, di neraka jahanam, fatukwa biha, disetrika dengan sebab hartanya tadi, disetrika. Jibahuhum, jidatnya disetrika. Wajunubuhum, sisi kanan sisi kirinya. Wa zuhuruhum, punggungnya disetrika. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini hadza, malaikat berkata kepada mereka, inilah yang suka kalian simpan-simpan untuk dari diri kalian. Dulu hak orang miskin ada pada kalian, kalian enggak keluarkan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan apa yang dulu kalian suka simpan-simpan, inilah akibatnya. Ditimbun-timbun, tidak mau membantu orang-orang miskin, fakir. Ini ayat menerangkan tentang ancaman orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Zakat menurut bahasa, wa'lam anna zakata lughatan annama wa tahara.
ketahuilah zakat dari terminologi bahasa, zakat artinya an-nama, tumbuh, at-taharah, bersih. Menurut bahasa begitu, zakat tumbuh, bersih. Korelasinya apa? Orang yang ngeluarin zakat, keberkahannya tumbuh dan batinnya bersih dari sifat tercela seperti pelit. Sedangkan menurut syariat, zakat itu ikhraji malin maksus min malin maksusin ala wajhin maksusin lima sarifa muayyanah, mengeluarkan harta tertentu dari harta tertentu atas jalan tertentu, dibagikan pada kelompok tertentu. Jadi enggak semua harta wajib padanya zakat. Nanti di bab fikih itu ada zakat hewan ternak, onta, sapi, kambing. Cuma itu. Ada zakat buah-buahan, cuma 2, korma dan kismis. Ada zakat benda berharga, cuma 2, emas dan perak. Ada zakat barang tambang. Ada zakat harta pendaman yang sudah lama. Ada zakat fitrah. Jadi enggak semua harta wajib padanya zakat. Maka dibilang mengeluarkan harta tertentu dari kelompok tertentu. Apa semua orang wajib mengeluarkan zakat? Enggak. Muslim yang hartanya sudah mencapai nisab. Kapan diperintahkan zakat? Sama dengan diperintahkan puasa Ramadan, pada tahun kedua Hijriyah. Jadi waktu Nabi di Mekah belum turun perintah zakat, tapi perintah infak sudah lebih dulu ada. Adapun zakat tahun kedua Hijriyah. Waktu Nabi di Mekah sudah ada perintah puasa Ramadan, belum ada. Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua turun perintah puasa. Mari kita lihat 2 hadis. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah. Kalau Nabi bilang aku diperintah, siapa yang memerintah? Allah. Mustahil Nabi dusta. Kalau Nabi bilang saya diperintah, pasti yang memerintah Allah. Saya diperintah memerangi manusia. An-nas di sini yaitu orang-orang kafir. Ya. Kalau muslim buat apa diperangi? Nah, ini disuruh diperintah Nabi memerangi orang-orang kafir. Lihat dulu rinciannya, hadis dengan nas yang lain. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi kirim surat ke raja-raja. Apa yang diajak lebih dahulu? Aslim taslam, masuk Islamlah kau selamat. Diajakin, gak langsung diperangin. Dia ajakin masuk Islam. Kalau tidak mau, kalian mesti tunduk di bawah kedaulatan Islam.
tiap tahun berkewajiban membayar jizyah, upeti. Nanti juga ada syarat-syaratnya. Apa semua non muslim wajib bayar? Ada syarat-syaratnya dalam fikih. Besarannya berapa juga udah diatur. Kalau ternyata dua opsi ini mereka menolak, diajak masuk Islam nggak mau, ya. Kemudian kalau Anda tetap pada keyakinan Anda tinggal di bawah kedaulatan Islam, berarti ikut aturan Islam. Nggak boleh mencuri, nggak boleh zina, nggak boleh judi, nggak boleh mabok-mabokan. Kalian wajib bayar jizyah tiap tahun. Nah, darah kalian tidak akan ditumpahi, nggak boleh dilukai apalagi dibunuh. Dan mereka bisa menjalankan keyakinannya. Opsi kedua nggak mau juga, baru jihad tadi. Hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa yuqimus shalah, hingga mereka mau mendirikan salat. Ketiga, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Ini bab kita di sini. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal itu, udah ikrar syahadat, salat mau, bayar zakat mau, asamu minni dima'ahum, mereka telah memelihara daripadaku darahnya. Artinya tidak boleh dilukai, tidak boleh dibunuh sembarangan. Ini namanya kafir zimmi. Wa amwalahum, begitu juga hartanya. Mereka udah pelihara dariku hartanya. Artinya hartanya nggak boleh sembarangan dirampas. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa artinya? Ya kalau mereka mencuri, tidak mau dipotong tangannya. Kalau mereka membunuh, dikisos. Mereka berzina, bila mana sudah menikah dirajam. Ini berlaku hukum Islam padanya. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungannya atas Allah Ta'ala. Hadis ini kok enggak menyinggung puasa Ramadan dan haji, begitu kan? Ada beberapa ihtimal, beberapa kemungkinan. Boleh jadi pada saat Nabi bersabda begini, perintah puasa belum datang. Jadi ihtimalnya begitu. Apalagi perintah haji. Perintah haji kan belakangan, tahun kelima Hijriah. Muttafaqun alaih, hadis tadi disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, man atahullahu malan, siapa-siapa yang Allah berikan kepadanya harta, falam yuaddi zakatahu, dia tidak tunaikan zakatnya, harta ada sampai nisab, udah nyampe haul, tidak mau dia bayar, nggak mau dikeluarkan, mutsilalahu maluhu, akan dijelmakan baginya hartanya itu yaumal qiyamah, di hari kiamat, syuja'an,
seekor ular akro, syuja'ul akro. Ya, asal mana akro kan botak, ular botak. Lahu zabibatani, dia memiliki dua mata. Yutawwaqahu yaumal qiyamah, akan membelit dirinya di hari kiamat. Tuh harta yang dijelmakan menjadi seekor ular membelit dirinya di hari kiamat. Tsumma ya'khudhu bilih zimataihi yakni syirqaihi, kemudian diambil nih dua pinggir mulutnya nih dibetot. Tsumma yaqulu, si ular itu berkata, ana maluka, saya ini aset kekayaanmu, ana kanzuka, saya simpenanmu. Jadi kalau ada harta di dunia sudah memenuhi syarat untuk keluarkan zakat, tidak dia keluarkan, hati-hati. Ini harta kelak di yaumil qiyamah dijelmakan menjadi seekor ular membelit dirinya. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Di situ ada hak fakir, miskin, tidak dia berikan. Tsumma tala hadhil ayat. Kemudian Nabi membacakan ayat berikut ini. Ya. Apa bunyinya? Wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi. Ujungnya min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan sekali-kali mengira oleh orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari anugerah Allah. Jangan sekali-kali mengira yang dia pelitin itu huwa khairal lahum, jadi baik buat mereka. Enggak. Bal huwa syarrul lahum, justru jadi buruk, bencana buat dia. Rawahul Bukhari wan Nasa'i wa Muslim. Hadis diriwayatkan Bukhari, Nasa'i dan Muslim. Di bawah di catatan kaki diterangkan ayat tadi surah Ali Imran ayat 180. Ada yang baca wala yahsabanna dengan ya, ada yang baca wala tahsabanna. Berarti yang diajak bicara anta, Nabi Muhammad, ya. Wala tahsabanna. Bal huwa syarrul lahum ay mihnatun wa ismun wa bala. Jangan dikira itu harta yang dipelitin tadi lebih baik buat mereka, justru jadi syar. Apa syar? Mihnah, jadi ujian. Wa ismun, dosa. Wa balaun, bencana. Sayakunu lahum zalikal malul ladzi bakhilu bi zakatihi kattauqi fi a'naqihim. Kelak akan ada buat mereka harta yang mereka pelitkan, tidak dizakatkan, kattauqi, seperti belitan di leher, fi a'naqihi, ya, ngebelit di sini. Bi ayyuj'ala hayyatun tanhashuhum, dengan dijadikan ular-ular yang membelit, mencatek mereka. Kama warada fil hadis, sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Begitu juga kalau sapinya cukup syarat, ontaknya, kambingnya udah mencapai nisab, nggak dikeluarkan, kelak hewan-hewan tersebut yang nggak dizakatkan akan menanduk mereka di hari kiamat. Itulah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan zahaba wal fiddah. Iya. Ini aset yang berupa harta emas dan perak yang wajib dizakati. Dan saat ini banyak orang yang aset mereka dalam bentuk rumah.
Nah itu apakah masuk dalam kategori ini dan bagaimana cara perhitungannya untuk rumah tinggal? Rumah hunian yang layak huni, sandang, pangan, papan yang memang layak pakai, layak huni, itu tidak termasuk wajib dizakatkan, termasuk kendaraan yang layak huni. Beda kalau udah menjurus pada kemewahan, mobilnya Ferrari, di luar standar, itu aset, itu hitung. Nah kalau mobilnya Avanza standar begitu, emang hari-hari dia pakai untuk transportasi, nggak masuk. Begitu juga rumah, kalau rumah yang layak huni buat dia nggak masuk. Berbeda kalau dia punya properti rumahan atau punya usaha kontrakan, itu kan menghasilkan, nah itu masuk hitungan. Kalau mencapai nisab, keluarkan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Begitu jatuh tempo setahun, hitung, tahun ini masuk nisab, keluarin, tahun berikutnya masih masuk nisab, keluarin. Misalnya punya kontrakan nggak banyak, 100 pintu, bulanan satu pintu aja 2 juta ya. Kali deh 100 pintu ya, 2 juta, bersih-bersihnya misalnya 1 juta dia dapat. 1 juta kali 100 pintu berapa tuh? 100 juta itu sebulan. Setahun kali aja 12, 1,2 M. Itu bersihnya itu keluarin zakat 2,5%. Ya. Nah tadi juga menyinggung emas dan perak, perhiasan termasuk nggak? Ada dalam hadis disebutkan la zakata fi huliyin, enggak wajib zakat pada perhiasan. Jadi kalau istri hadirin punya gelang, anting, kalung, cincin, semuanya emas, enggak wajib zakat. Tapi jujur, betul perhiasan. Coba tanya istrinya, kalau ke toko emas ada duit, beli cincin, beli kalung, betul semata-mata perhiasan apa sebagai invest? Tanya aja. Ngapain beli gelang? Ya daripada duit habis, kan bisa dipakai kondangan, bisa nyimpen juga, tuh kan? Jadi nggak semata-mata perhiasan, itu sebagai aset. Ntar ngawinin anak atau gelang diapain? Jual. Jadi mesti jujur dia. Kalau mencapai nisab, ya, ada yang bilang 85, ada yang bilang 93,6 gram. Ya kalau baru 20 gram mah nggak usah pusing, kagak wajib. Jelas ya? Ya. Sekarang banyak orang yang berinvestasi berupa aktiva tetap, dia punya tanah sekian, tanah itu tidak dimanfaatkan sebagai investasi, itu wajib keluar zakat itu? Kena dihitung, bukan tempat hunian, dia punya tanah sekian hektar ya, kena sebagai aset namanya. Perhitungannya dari NJOP atau pasar? Ya kalau NJOP kan dari harga pasar yang berkisar di situ. Pihak pemerintah setempat lebih tahu pasaran di situ semeter berapa. Dari pasaran ya? Iya. Kalau udah memenuhi nisab, keluarkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.